Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharraja, dan telah meriwayatkan Al-Baihaqi, Imam Baihaqi, bi isnadihi, dengan sanad beliau, an Anas radhiyallahu anhu qala, telah membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayata, ayat ini, waquduhan nas wal hijarah. Waquduha, bahan bakarnya neraka. Waqud, alat untuk menyalakan neraka. An-nasu, adalah para manusia. Wal hijaratu, dan bebatuan. Begitu panasnya neraka. Di antara suasana di sana itu, alat untuk menghidupkan neraka itu bukan kayu bakar, tetapi batu. Di batu itu kalau dimasukkan neraka, menambah nyalanya neraka. Masya Allah. Saking panasnya. Kemudian manusia-manusia yang di neraka juga akan menjadi penambah nyalanya api neraka. Sepeda motor kamu bahan bakarnya apa? Untuk menyalakan mesinnya, menghidupkannya. Bahan bakarnya bensin. Kalau truk kamu, bahan bakarnya solar. Kalau neraka, di antara bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang melanggar dan bebatuan. Masa batu bisa untuk bahan bakar, Pak? Loh, nggak usah jauh-jauh di neraka, di dunia aja batu untuk bahan bakar, batu bara itu. Jadi di dunia pun pembakaran sudah menggunakan batu. Jadi apa yang difirmankan Allah itu pasti benar. Dan sekeliling kita itu kalau kita mau merenung, di antara perenungannya selalu saja membenarkan apa yang difirmankan Allah, apa yang disampaikan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, uqida 'alaiha, telah dinyalakan 'alaiha, atas api neraka, alfa amin, selama 1000 tahun, hatta ahmarat, sehingga api neraka menjadi memerah. 1000 tahun dinyalakan terus, akhirnya warna apinya merah. Wa alfa amin, dan ditambah lagi dinyalakan 1000 tahun lagi, hatta yaddat, sehingga api neraka warnanya putih. Kita lihat api-api yang ditungku-tungku kita pakai kayu bakar itu warnanya merah. Itu api yang tidak terlalu panas itu, dibandingkan warna yang lain. Kita lihat warna api yang lebih panas lagi, api las khusus warnanya putih, lebih panas lagi. Kita lihat tukang-tukang las yang pakai laser, pakai itu warnanya putih. Masya Allah. Terus ada lagi yang di dunia enggak ada bayangannya ini. Wa alfa amin, dan hidupkan lagi selama 1000 tahun, hatta swaddat, sehingga api neraka berwarna hitam. Nah, ini puncaknya panas itu kalau sudah menghitam, sudah melalui proses merah, kemudian putih, kemudian panas lagi sampai menghitam. Bahia, maka neraka,
atau api neraka sauda berwarna hitam, mudlimatun yang gelap, la yutfa lahibuha yang nyalanya tidak bisa dipadamkan. Qal Sayyidina Anas mengatakan, wa baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan di depan Rasulullah SAW ketika beliau cerita mengenai cerita neraka tadi, rajulun aswadu, ada seorang laki-laki yang berkulit hitam. Fahatafa, maka dia teriak bil bukai dengan nangis, dia nangis sampai keras karena takut dengan cerita ngerinya neraka tadi. Fanazala alaihi Jibril, maka Jibril pun turun alaihi atas Nabi alaihi salam. Faqal, maka malaikat Jibril bertanya, man hadzal baqi baina yadayka, siapakah orang nangis ini yang ada di depanmu ini? Qal, Nabi bersabda, rajulun minal Habasyah, dia adalah seorang laki-laki dari negeri Ethiopia, negeri Habasyah. Wa athna alaihi ma'rufa, dan Nabi memuji alaihi atas dia ma'rufan, perkara yang bagus. Nabi memuji ini orang baik. Dia menyebutkan kebaikannya laki-laki dari Habasyah tadi kepada Jibril. Qal, malaikat Jibril mengatakan, fa inna Allah azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, wa izzati, demi keperkasaanku, wa jalali, dan demi keagunganku, wa irtifa'i fawqa arsy, dan penguasaanku atas singgasanaku, la tabki 'ainu 'abdin fid dunya, tidak menangis pun matanya seorang hamba di dunia, nangis min makhafati, karena takut kepada aku. Nangisnya karena takut kepada Allah. Termasuk takut neraka itu sebetulnya takut pada ancamannya Allah. Maka sebagian ulama mengatakan di antara adabnya seorang hamba ketika ditakut-takuti dengan neraka, maka dia harus menampakkan ketakutannya. Kalau dia diiming-imingi surga, harus menampakkan ketertarikannya. Ini adabnya hamba kepada Tuhannya. Nah, itu ada ceritanya Rabi'ah al-Adawiyah itu bagaimana? Ini namanya seorang wanita yang sangat solehah, yang terkenal. Dia punya pantun-pantun syair yang menerangkan kegandrungannya kepada Allah. Dinamakan Rabi'ah karena dia anak nomor 4, Rabi'atun. Alhamdulillah. Maka Rabi'ah itu punya pantun-pantun mengatakan, ya Allah, kalau saya menghamba kepada Engkau karena takut neraka, masukkanlah aku ke neraka. Ya Allah, kalau aku menghamba kepada Engkau karena pengen masuk surga, jangan Engkau masukkan aku ke surga. Ini pantunnya orang yang lagi gandrung, orang yang lagi kasmaran berat kepada Allah. Maka orang yang sedang mabuk itu tidak ada hukumnya, katanya gitu. Tidak boleh dijadikan kaidah. Karena di antara isinya Quran adalah mengiming-iming surga kepada orang-orang beriman dan menakut-nakuti neraka untuk orang kafir dan orang-orang yang melanggar. Maka itulah yang dipahami oleh sebagian ulama yang pengen beradab dengan Nabi Musa. Allah menampakkan kepada Nabi Musa kuasanya, kudrahnya. Tongkat Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk dilemparkan. Alqi asak, lemparkanlah tongkatmu. Fa idza hiya thu'banum mubin. Ternyata
tongkatnya Nabi Musa itu menjadi thu'ban, menjadi ular yang begitu besar, dan ular beneran bisa memakan semua hasil sihirnya penyihir-penyihir dari kaumnya Fir'aun. Yang diceritakan dalam cerita Israiliyat, besarnya ular tadi melebihi besarnya gunung-gunung yang di dekatnya Nabi Musa ketika Allah tampakkan kuasanya itu. Gede banget. Terus dalam ayat yang lain, فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. Thu'banun mubin sekaligus hayyatun tas'a. Hayyah itu ular kecil yang lari-lari itu. Gede tapi lincah. Kalau ular gede kan biasanya lambat, itu gede tapi lincahnya luar biasa seperti lincahnya ular kecil. Maka Nabi Musa ta'adduban billah, beradab dengan Allah. Nabi Musa dengan malaikat Israel aja enggak takut, apalagi dengan ular. Coba orang itu menganggap Nabi itu sesuai dengan posisinya sebagai anbiya. Nabi Musa adalah Nabi yang tertinggi selepas Nabi kita. Malaikat Israel datang mau mencabut nyawa beliau, sedangkan beliau masih sibuk menyampaikan agama. Saya ini masih sibuk dakwah, masih sibuk ngajak umat kepada surga, kok kamu mau cabut nyawa langsung oleh Nabi Musa? Malaikat Israel ditempeleng. Ular itu nggak usah Nabi Israel lah, dengan tembak aja takut. Nabi Musa, malaikat Israel ditempeleng sampai malaikat Israel buta langsung. Maka Nabi Musa lari, walla mudbira walam yu'aqib. Beliau berbalik, lari tunggang langgang, nggak nengok ke belakang sama sekali, lari sekenceng-kencengnya. Untuk beradab dengan Allah, masa ditampakkan kudratullah yang begitu luar biasa terus bilang nggak takut, biasa aja. Itu kan nggak sopan kan. Maka beliau lari tunggang langgang. Begitu Allah berfirman, ya Musa aqbil wala takhaf. Ya Musa, menghadap, jangan takut. Langsung beliau berhenti, langsung menghadap. Terus khudha wala takhaf, ambil itu ular itu, sanu'iduha siratahal ula, pegang itu. Nabi Musa suruh megang ulang yang begitu besar, enggak takut ya. Tangan beliau langsung beliau masukkan, diperintahkan suruh masukkan di mulutnya. Dimasukkan di mulut, plek, langsung jadi tongkat lagi. Ini pengennya para ulama beradab dengan para anbiya itu begitu. Orang itu enggak beradab dengan gurunya saja itu loh bisa kualat. Apalagi enggak beradab dengan wali songo, lebih jungkir balik lagi insyaallah. Apalagi enggak beradab dengan sahabat, wes imannya diragukan. Apalagi kalau sahabatnya itu sahabat tertinggi, yaitu Sayyidina Abu Bakar, yang Nabi bersabda, andaikan imannya seluruh umat ditimbang dengan imannya Abu Bakar, tentunya imannya Abu Bakar akan mengungguli imannya seluruh umat. Sayyidina Abu Bakar yang begitu tinggi ini, derajat tertingginya apa? Afdhalul khalqi ba'dal anbiya. Makhluk terbaik selepas para nabi. Nabi yang terendah derajatnya di kalangan para nabi, Abu Bakar pun tidak sampai ke derajat tersebut. Apalagi ini nabi tertinggi selepas yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa kalimullah. Disebutkan dalam Quran kita, nabi terbanyak disebutkan Nabi Musa, kurang lebih 136 kali. Jadi isinya Quran itu kalau berkaitan dengan nabi, isinya itu namanya Nabi Musa, Nabi Musa, Nabi Musa, sampai namanya Nabi Musa lebih banyak dari jumlah surat Al-Quran. Jumlah surat Al-Quran 114, namanya Nabi Musa disebut 136. Maka kalau ada umat enggak beradab dengan Nabi Musa, emang enggak tahu ngaji deh, saya gitu lah.
La ilaha illallah. Tidak menangis mata hamba pun di dunia min makhafati karena takut kepada aku, illa aktsartu dhahikaha fil jannah, mesti aku akan berbanyak tertawanya di surga. Maka diceritakan sahabat Ibnu Mas'ud kalau mendengar ada orang tertawa lepas, cekakak, langsung beliau tegur, kamu kok tertawa lepas, apa kamu sudah yakin kamu bagian pasti dari penduduk surga? Kalau belum kok berani-beraninya kamu tertawa lepas. Boleh aja orang itu tertawa, tapi kalau lepas seperti benar-benar wis koyo sukses 100% gitu ya, itu menunjukkan perlu ditegur. Allah, qultu aku mengatakan, wa taqaddama dan telah lalu hadis Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah, sungguhnya Allah naja, beliau telah berbisik-bisik Musa dengan Nabi Musa, telah berfirman kepada Nabi Musa, bimi'ati alfi wa arba'ina alfa kalimatin, Masya Allah, dengan 140.000 kalimat, Masya Allah. Di firmannya Allah kepada Nabi Musa itu dalam sebagian riwayat ini 140.000 kalimat. Dan naja ini agak berbeda dengan kata-kata auha. Di naja ini Allah berfirman, nah kadang-kadang Nabi Musa menjawab atau bertanya. Itu namanya naja. Maka sering diartikan dalam bahasa Jawa berbisik-bisik sekaligus juga dibisiki. Naja. Naja Umaru Zaidan, saling berbicara. Masya Allah. Maka wa kallamallahu Musa taklima. Maka kamu lihat di antara bentuk munajahnya Allah dengan Nabi Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala hiya 'asaya. Allah berfirman, itu bentuknya pertanyaan. Apa yang kamu bawa di tangan kananmu itu? Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Begitu tingginya derajatnya Nabi Musa. Allah berfirman kepada Nabi Musa itu bentuk firmannya diantaranya mukalamah, pertanyaan. Apa tuh sing mbok gawa kuwi? Sing kula beto niki. Masyaallah. Begitu akrabnya Nabi Musa dengan Allah. Itu dekatnya. Nah, sebagian orang yang kurang adab ini, Nabi Musa ini diajak ngomong dengan Allah kok ngomong makhluk. Ini kurang asem kan ya. Apa yang komentari itu bisa beromong dengan sahabat, dengan sahabat aja nggak bisa, nggak usah sahabat lah, dengan wali songo aja nggak bisa, nggak usah tinggi-tinggi, dengan aimah aja nggak bisa, dengan seorang nabi ya nggak bisa. Bagaimana berbicara dengan Allah? Nah, gitu lah. Nabi Musa di puncak tingginya derajatnya sedang mukalamah kok diomongkan imannya lemah itu kan ya benar-benar otak kewalik kan ya. Nah, seharusnya otak itu letaknya di kepala terus diletakkan di WC. Nah, ditinggal di WC. Nah. Wa kana fi ma najahu bihi, dan adalah termasuk perkara yang Allah membisiki Nabi Musa bihi dengannya. Angqala, Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, innahu sesungguhnya lam yatasanna' li al-mutasanni'un, tidak usaha beramal untukku orang-orang yang beramal, bimithli zuhdi fid dunya, seperti amalan zuhud di dunia. Itu termasuk amalan yang sangat tinggi derajatnya, pahalanya di sisiku adalah orang yang usaha zuhud di dunia, tidak tergiur
dengan dunia. Zuhud itu definisinya tidak tergiur dengan dunia, baik pun dia punya dunia atau sedikit dunia atau jebar-jebur mangan nganggur orang yang sangat kaya raya di dunia. Maka zuhud itu contohnya siapa, Pak? Contoh itu ada yang pasti dan ada yang tidak pasti. Zuhud yang pasti itu ya para anbiya. Kondisinya jadi raja, kondisinya ada yang jadi orang kaya, kondisinya ada yang jadi jenderal, kondisinya ada yang jadi menteri, kondisinya ada yang jadi rakyat, kondisinya ada yang sangat miskin. Tapi semuanya adalah orang yang tidak tergiur dengan dunia. Jadi orang zuhud itu bisa dilakukan oleh siapapun. Hanya saja kata Mullah Ali Qori untuk selain para anbiya, zuhud itu belum akan terbukti untuk selain para anbiya kecuali kalau orang sudah diuji punya dunia, kemudian dia tidak rusak agamanya. Karena zuhud artinya apa toh? Tidak tergoda dengan dunia. Lah dia nggak punya dunia, tergodanya gimana sih? Dikata ini salah satu bagian dari pendapat. Umpamanya orang nggak punya istri, tidak tergoda dengan istri, piye caranya? Wong dia istri lo nggak punya. Nah, orang yang nggak punya dunia itu ujiannya itu bukan kaitan dengan zuhud, ujiannya qanaah apa tidak, nerima takdir apa tidak, sabar apa tidak. Kalau zuhud itu untuk orang yang sudah diuji, didatangi dunia tapi dia tidak terkena fitnahnya dunia. Saya ini zuhud apa biasanya telat. Akhirnya nggak bisa jajan, nggak bisa ngeluyur. Ya, saya memang zuhud kok nggak tertarik dengan dunia. Nggak tertarik apa nggak punya kesempatan, itu beda kan. Maka kata para ulama nanti di akhirat sana ada orang yang nggak punya apa-apa, tetapi waktu di mahsyar dikumpulkan dengan Fir'aun, maka dia protes, ini apa nggak keliru atau pengelompokan saya ini nggak punya apa-apa kok dikelompokkan dengan Fir'aun. Kamu itu nggak punya apa-apa, tapi di hati kamu umpama kamu punya apa-apa, kelakuan kamu persis Fir'aun. Wa almar'u ma'a man ahabba, maka kamu kelompoknya kelompok Fir'aun. Kadang-kadang di pondok ngaji gambaran, kalau jadi orang kaya nggak capek-capek nulis di absen wes dadak naik Ferrari terus di hotel bareng si itu sata enake pol. Nah, itu hati-hati itu. Walam yataqarrab ilayyal mutaqarribun, dan tidak mendekat kepada saya orang-orang yang usaha mendekat. Bimithlil wara'i amma haramna alaihim, seperti amalan wara' dari apa yang aku haramkan atas mereka. Ini termasuk ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah adalah wara'. Ini perkara-perkara yang haram benar-benar kita jauhi. Dan wara' itu dikatakan oleh banyak ulama saking hati-hatinya sampai menjauhi yang mubah, menjauhi perkara yang boleh supaya tidak terjerat kepada yang melanggar, karena yang melanggar itu tidak jauh dari tempatnya atau suasananya dari yang boleh itu. Hanya santri putra dia ini tahu dirinya, namanya jalan di depan pondok putri kan ya boleh-boleh saja. Tapi dia tahu dirinya, kalau saya jalan di sana kok ada santri putih lewat, mesti saya melotot. Maka demi itu pas dia tidak berani lewat di situ, itu lewatnya muter, lewat kandang keledai, kandang kambing, di antaranya gitu. Walaupun lewat di sana itu nggak ada perkara yang haram, sudah cadaran semua. Cadaran urusannya orang yang cadaran, yang melotot urusannya melotot kan. Nah orang kalau sudah melotot tuh walaupun cadaran tembus saja. Apalagi gak cadaran. Walam yata'abbad
li al-muta'abbidun, dan tidak menghamba beribadah, menghamba li untukku. Al-muta'abbidun orang-orang yang usaha menghamba, usaha menyembah, usaha ya beribadah itu tunduk yang sampai tingkatan menyembah. Bimithil buka, seperti amalan nangis, min khasyati, karena takut kepada aku. Fadzakarul hadits ila anqala, sampai Allah berfirman, wa ammal bakkauna min khasyati, adapun orang-orang yang suka nangis karena takut kepada aku. Nangisnya yang ada nilai tinggi ini adalah nangis karena takut kepada Allah. Termasuk bentuknya takut adalah takut dengan ancaman Allah, neraka tadi. Faulaika, maka mereka, lahum bagi mereka, ar-rafiqu, teman al-a'la, yang terbaik, yang tertinggi. Rafiq a'la itu siapa? Para anbiya, para syuhada, para siddiqin, para sholihin. Inilah permintaan terakhirnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma ar-rafiqal a'la, ya Allah, aku minta dikumpulkan dengan teman-teman yang tertinggi atau teman-teman yang terbaik. La yusyarakuna fihi, mereka tidak ditemani orang lain, fihi, di dalam posisi ini. Memang khusus untuk mereka akan diberi derajat ditemankan dengan ar-rafiq al-a'la. Ada orang itu tukang nangis bukan karena takut pada Allah, memang dia ini gampang terharuan. Yaitu ya satu sifat. Mungkin itu lebih baik daripada orang yang ngamuan. Tetapi untuk dapat pahala itu ya belum tentu. Dia ini memang karakternya nangisan, dengar apa yang menyusahkan nangis, dengar apa yang cerita apa nangis, gembira nangis, kan ada orang yang nangisan. Ini nangisnya karena takut kepada Allah. Ada orang tuh nangis karena kecepit pintu, kecepit itu, maka pahalanya lain, pahalanya mungkin sabar atas musibah dan sebagainya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidan, ighfir lana ma madha ya arhamar rahimin. Ya alim as-sirri minna, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخوان المسلمين في كل مكان، المظلومين في كل مكان،
اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، افتح لهم فتحا قريبا مبينا، اللهم أيدهم أي بتأييد من عندك، اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا ومخرجا، اللهم اجعلهم هادين المهديين غير الضالين ولا المذلين، متآلفين متناسفين متبادلين على إحياء دينك القويم. اللهم انصرهم بنصرتك الغيبية السماوية، اللهم انصرهم كما نصرت أنبياءك ورسلك وسيد رسولك أجمعين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، وانصرهم نصرا عزيزا عاجلا. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم دمر أعداءهم، اللهم دمر أعداءهم، استأصل أعداءهم، لا تبقي منهم أحدا، إنك أنت الباقي سرمدا. حسبنا الله لما أهمنا، لمن عادانا، لمن حسدنا، لمن خدعنا، لمن خذلنا، لمن افترى علينا. حسبنا الله من جميع خلقه، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.